Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya. Pak, terkait tanggapan ijazah. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti, Pak. peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini di studio Ang, dan semoga teman-teman di luar sana selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke guys, ada berita baru. Rismon dan rekan-rekannya mendatangi kediamannya Rizik Syihab guys. Dan tampaknya Rismon sedang ingin mendapat sebuah perlindungan dari seorang Rizik Syihab. Sementara seorang Rizik Syihab saja sedang lagi berlindung di balik kasusnya yang belum juga selesai, yaitu tentang Rizik Syihab dengan seorang wanita yang diduga bla 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 bla. Jadi sungguh sangat lucu ya kan? Berlindung, mencari perlindungan kepada seorang Rizik Syihab yang sesungguhnya seorang Rizik Syihab itu tidak punya gigi lagi guys, tidak punya power, dan sungguh sangat disayangkan seorang akademis mencari perlindungan kepada seorang Rizik Syihab. Aduh. Oke guys, tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Orang mau minta perlindungan dengan siapapun ya sah-sah saja, ya kan? Tapi ya sudahlah guys, karena berita itu nggak terlalu penting juga dan nggak penting-penting banget gitu. Oke guys, banyak akademisi yang tidak sependapat dengan seorang Rismon, Roy Suryo dan rekan-rekannya yang lain tentang ijazahnya Bapak Jokowi. Kita dengar para ahli berikut ini. Hai, udah banyak pihak yang menanyakan kepada saya, pengen tahu komentar saya atau ulasan saya terkait dengan hal yang lagi ramai, yaitu beberapa pihak yang mempertanyakan keaslian ijazahnya Jokowi. Ya, langsung saya sebut aja kan yang lagi ramai itu adalah orang yang saya kenal, ya, dan saya yakin mereka berdua juga sangat kenal saya, yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar Hasiholan. Ya, orang yang mempertanyakan kepada saya ini adalah minta masukannya terkait atau minta pendapat saya. Oke, saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan, ya. Tadi keduanya udah saya bilang. Oke, buat masyarakat juga supaya tahu, saya bukan temannya Roy Suryo maupun Rismon Sianipar Hasiholan, ya, bukan. Ya, kami hanya saling kenal. Sama Roy Suryo sering ada di talk show. Walaupun kami juga sama-sama satu klub di Mercedes, tetapi dia serinya beda dengan yang saya, dan kemudian kelompok saya yang jalan-jalan juga chapternya beda sama dia, jadi bukan teman jalan. Begitu pula sama Rismon itu cuma kenal waktu saat kita sama-sama diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait kasus kopi sianida. Jadi ketemu cuma satu hari. Tapi kenal kan, cuma saya bilang bukan teman, supaya masyarakat tahu ya. Kalau teman itu kan teman kuliah, teman SMA, teman jalan, sehobi yang kemudian sering bertemu, nongkrong di mana, ketemu jalan. Nah itu bagi saya teman ya. Tapi kalau ketemu, saya hello aja, saling tahu aja, kita tahu kiprah masing-masing, ya udah itu saling kenal. Oke, saya tetap respect sama keduanya, ya, kiprahnya juga baik, ya, Rismon maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini,
ya. Sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Bung Rismon itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismon ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ. Kemudian sama pihak yang bersangkutan tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan. Memang cukup dijaga, perlu lah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto, dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana, ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan nama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita-kita yang sipil, termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian, dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh karena apa yang kita lakukan sudah atas nama hukum. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi, dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang nanti menjadi ulasan untuk masuk ke hukum. Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya selalu istilah saya jelas sekali, saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara aja atau siapalah dia seorang penegak hukum, bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya, kejelasan surat tugas, dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah kalau ke media, yang saya jawab juga hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang mendetil. Karena tetap yang namanya ketenangan publik ya, ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekedar isu-isu dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Kalau saya sih menjaga diri saya kayak gitu. Ya itu kalau saya sih biarkan Anda juga mau melakukan, kalian mau melakukan hal yang kayak gitu ya bebas-bebas aja cara pikirnya. Itu yang bagi saya kayaknya membedakan saya dengan Anda gitu loh. Nah kemudian temuan yang dilakukan di situ, apakah memang waktu minta itu Anda bilang Anda mau menguji, ataukah diam-diam dulu nanya, abis itu kemudian setelah dikasih Anda lakukan foto-foto. Nah kalau dilakukannya diam-diam berarti apa yang lakukan itu salah. Karena pada saat perekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja. Ya status hukumnya rekaman tersebut lain. Beda kalau atas dasar hukum, udah ketahuan jelas, maka apa-apa yang kita rekaman di situ memang sudah mempunyai kekuatan hukum, bisa kita elaborasi lebih lanjut. Kemudian saat saya umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, sebagai warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Karena memang mereka yang ditugaskan itu. Kita laporkan, kita kasih lihat temuan kita kayak gini, kemudian biar yang bersangkutan melakukan follow up. Paling tidak kita publikasikan kepada masyarakat, kita udah ada temuan, kemudian biar nanti polisi melakukan pengulasan lebih dulu. Itu menurut saya yang proper.
Well, kalau pernyataannya atau pemikirannya, soalnya wah nggak mungkin percaya sama polisi, nanti malah ketunda lain sebagainya. Berarti kita nggak percaya polisi, berarti kita nggak percaya hukum. Well, yang gak usah jadi warga negara Indonesia kalau kita nggak percaya sama polisi sih, menurut saya ya, gitu loh. Polisi aja percaya sama saya, percaya saya sebagai warga masyarakat, dan kemudian percaya saat minta saya untuk memberikan keterangan ahli, saya dianggap mampu. Nah, kemudian kebaliknya pada saat saya sebagai warga kembali, umpamanya biasa, kemudian kenapa saya tidak bisa menghargai polisi? Ya saya harus hargai. Bahkan yang berpangkat kopral sekalipun yang di jalanan yang coba kayak gimana, atau bribtu-bribtu atau apalah itu, saya harus hormati karena mereka bagian dari institusi yang saya harus hormati. Ya secara hukum bekerjanya seperti itu. Gitu, nggak bisa kita kemudian sekadar kita terabas, kita nggak percaya semuanya kemudian kita lakukan sendiri. Menurut saya sih itu nggak benar, gitu ya. Itu langkah yang bagi saya salah. Nah, kemudian mengenai penjelasannya Roy Suryo, punten nih Mas Roy, ya Anda mengutarakan bahwa mengenai kebebasan publik ya untuk melihat data, itu lihat kebebasan publik yang mana? Ya, publik yang dibilang bebas itu adalah pers, ya, kebebasan pers. Iya, undang-undang yang mana sih kalau menurut Anda kebebasan publik? Itu pers yang mewakili publik, ya kan, itu ada undang-undangnya dan ada penguatannya karena mereka mempunyai suatu tugas pengungkapan pada saat itu juga diminta sama atasannya. Bukan berarti anggota masyarakat siapapun bebas kemudian melacak-lacak membuka ini itu, enggak lah, ada dasarnya semua. Kalau hal itu semua dibilang bebas, tiap hari kemudian ada jutaan masyarakat yang pengen ngeliat data ini itu, wah bisa kisruh dong semua tempat, jadinya harus melayani masyarakat hanya karena dasarnya kebebasan publik. Kalau nggak dilayani nanti dibilang melanggar undang-undang. Enggak kan? Enggak gitu banget gitu loh. Nah, dalam hal undang-undang tersebut, Mas Roy bilang bahwa Anda lah yang meresmikan atau membuat undang-undang itu. Salah Mas Roy, salah banget, bukan Anda. Paling tidak bukan sendirian. Kalau Anda mungkin ada di komisi tersebut atau pernah diminta masukannya, itu kan berarti ada suatu kelompok yang secara kolegial bersama-sama tim untuk melakukan pengulasan data yang ada, kemudian diungkapkan, akhirnya dirangkumkan gitu. Nah, itu kemudian baru diumumkan kepada publik. Itu yang benar, dan kemudian yang mengumumkannya siapa? Ya pihak ketua DPR atau ketua komisi untuk menjadi rancangan undang-undang gitu. Wah, waktunya udah habis, mau 10 menit. Saya sambung ke part 2 ya. Rismon Hasiholan Sianipar adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Ia merasa bahwa sebagai alumni, ia punya hak untuk membela marwah institusi pendidikan yang sudah punya jam terbang tinggi, menghasilkan kader-kader masyarakat dan bangsa seperti dirinya. Oleh karena itu, ketika persoalan kisruh di seputar ijazah Jokowi yang dipertanyakan masyarakat luas, ia tampil menjadi orang yang berusaha membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu 1000% adalah palsu. Bahkan ia mengatakan ijazah Jokowi itu 100 miliar % adalah palsu. Karena itu ia merasa malu kalau UGM kemudian menjadi institusi pendidikan yang justru membela seorang Jokowi yang jelas-jelas memalsukan gelar akademiknya. Saya ingin katakan untuk Rismon Hasiholan Sianipar bahwa Anda keliru besar. Anda adalah seorang akademisi dan seorang dosen. Rasanya kami semua malu dengan apa yang Anda bangun sebagai wacana yang sama sekali tidak edukatif. Anda sengaja menebarkan pandangan-pandangan yang sama sekali tidak membuat kita tercerahkan, padahal kita adalah orang-orang yang sama bergelut di bidang pendidikan, dan karena itu hati-hati ketika Anda membangun sebuah narasi. Jangan-jangan itu narasi yang penuh dengan disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kalau seperti itu kualitas para dosen di Indonesia, maka kami semua menolak Anda menjadi seorang akademisi yang hanya menebar kebencian dari kebencian yang satu. Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah asli
dan Jokowi pernah mengenyam pendidikan sebagai insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.